Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel At-Tabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang Kiai Syamsuri Brabu Grobogan dan kitabnya. Tahun 1960, lantai Masjid Al-Muhajirin di pesantren Sirojut Tolibin, Brabu, Tanggung Harjo, Grobogan, dalam keadaan rusak. Di sana-sini banyak lubang, sehingga kurang nyaman untuk beribadah. Pengasuh pesantren Kiai Syamsuri, risau, karena masjid tersebut pusat syiar Islam. Di sanalah santri dan warga masyarakat berkumpul, untuk sembahyang, ngaji, rapat desa dan sebagainya. Suatu hari, sang kiai mengutarakan kerisauannya di depan santri dan masyarakat. Intinya, ia menyampaikan bahwa lantai masjid harus segera diperbaiki, dan ia ingin kayu milik masjid desa Jeragung Demak yang lama, menjadi pengganti lantai masjidnya. Dana terkumpul, dari iuran santri dan jariah warga desa Brabu, tapi belum cukup. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara, klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Akhirnya, Kiai Syamsuri ambil jalan pintas, yakni menjual kitab Syarah Bukhari setebal 12 jilid kepada Anwar, kala itu pemilik toko Toha Putra di Semarang. Namun, sang kiai bilang kepada Anwar bahwa kitab ini jangan dijual dulu kepada orang lain, karena suatu saat, dirinya akan datang, membeli kembali Syarah Bukhari kesayangannya ini. Beberapa waktu kemudian, Anwar dikunjungi Kiai Hamid Kajoran Magelang. Biasalah, rumah pemilik toko kitab ada kitab-kitab aneka macam yang tertata rapi. Kiai Hamid pun biasa melihatnya. Tapi hari itu, mata Kiai Hamid tampak terpesona dengan setumpuk kitab teronggok. Tak lain, kitab itu Syarah Bukhari milik Anwar yang dibeli dari Kiai Syamsuri. Kiai Hamid tambah tertarik dengan kitab itu, karena setelah dibuka, semuanya telah diberi makna dengan rapi dan bagus. "Kang Anwar, buatku saja ya kitab ini," begitu kira-kira Kiai Hamid meminta. Karena yang meminta Kiai Hamid, maka kitab tadi diberikan secara cuma-cuma. Lain waktu, Kiai Hamid Kajoran dikunjungi Kiai muda bernama Ahmad Baidowi. Kedua kiai kita ini akrab, hangat, dan saling menghormati. Karena lama tidak berjumpa, Kiai Hamid meminta tamunya menginap. Dalam perbincangannya, Kiai Hamid bercerita, "Gus Dowi, aku punya kitab. Kitab nopo Kiai? Syarah Bukhari. Aku minta dari Toha Putra. Tetapi, kitab itu akan saya hadiahkan untuk sampeyan." "Waduh, matur suwun Kiai." Tapi Kiai Hamid tidak memberi secara cuma-cuma. Ia meminta mahar dari Kiai Baidowi. Malamnya, tuan rumah mempersilakan sang tamu untuk istirahat di kamar pribadinya, di lantai 2. Namun penghormatan Kiai Hamid malah bikin tamunya tidak bisa tidur. Kiai Baidowi merasa rikuh, di kamar bawah ada kiai yang dihormatinya. Paginya, Kiai Hamid mengutarakan mahar keinginannya pada Kiai Baidowi, demi kitab yang disenanginya, beliau menyanggupi maharnya. "Mahar pertama, doakanlah semua anak keturunanku suka dengan tamu," kata Kiai Hamid mulai menyebutkan keinginannya. "Mahar kedua, doakan semua anak cucuku bisa haji," lanjutnya. "Mahar terakhir," kata Kiai Hamid, "doakan anak cucuku suka mengaji." Dengan rikuh dan keterkejutan yang masih tersimpan, Kiai Baidowi yang masih muda, berdoa di hadapan Kiai Hamid yang lebih sepuh dan sangat dihormatinya itu. Setelah semuanya selesai, sang tamu berpamitan. Kemudian, Kiai Bako Arifin, putra Kiai Hamid, mengantarkan tamunya sampai terminal Magelang, atas perintah ayahandanya. Diceritakan, dalam perjalanan, kitab Syarah Bukhari sempat jatuh. Sesampainya di kediamannya di pesantren Sirojut Tolibin Brabu, Kiai Baidowi langsung menemui ayahandanya, Kiai Syamsuri, untuk memberikan kitab yang diberi oleh Kiai Hamid. Kiai Syamsuri kaget, ternyata kitab itu adalah kitab yang dulu pernah dijual kepada Anwar. Sambil menangis, ia langsung memeluk kitab tadi. Lalu memeluk Kiai Baidowi, yang tak lain adalah putranya sendiri. Sang anak bingung, "Wonten nopo Pak?"
Jejak awal Kiai Syamsuri. Kiai Syamsuri lahir pada tanggal 21 April tahun 1906 Masehi, di Desa Telogo Gedong Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bapaknya bernama Kiai Haji Dahlan bin Nolokoiron, imam dan pemuka agama di desanya. Kakek Syamsuri adalah lurah di Sambak Wonosekar, Demak. Kehadiran Syamsuri muda di Brabu, bermula dari permintaan dua tokoh agama di Brabu, yaitu, Mbah Idris dan Mbah Hasan Hudori. Keduanya meminta kepada Kiai Sarkowi Tanggung Harjo, agar menanamkan santrinya di desa Brabu. Kiai Sarkowi menunjuk santrinya yang bernama Syamsuri, yang tak lain menantunya, untuk mengabdi dan mengembangkan Islam di Brabu. Kiai Syamsuri berdakwah dengan pelan-pelan. Pengajian bandongan kecil-kecilan, digelar di serambi masjid. Sembari mengetahui seluk-beluk warga Brabu, ia berkunjung ke rumah warga. Sifat sabar dan keuletannya, Kiai Syamsuri berhasil mendapat simpati masyarakat Brabu. Akhirnya, jangkauan pengajiannya hingga keluar desa dan jamaah pengajian di serambi masjid makin ramai. Melihat makin bertambahnya santri, masyarakat mengusulkan untuk mendirikan pesantren. Dan berdirilah pondok pesantren, dengan nama Sirojut Tolibin, tahun 1941 Masehi. Nama pesantren, selain bermakna lentera penerang para penuntut ilmu, juga bermakna, menempelkan kitab, bernama Sirojut Tolibin karya Syekh Muhammad Ihsan, Jampes Kediri. Istilahnya, tabarukan. Kitab Sirojut Tolibin adalah syarah kitab Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali. Syamsuri suka belajar agama. Syamsuri kecil sudah ngaji akidah, fikih, dan Al-Quran. Guru pertamanya ayahnya sendiri, Kiai Haji Dahlan. Selanjutnya, ia belajar kepada Kiai Haji Abdur Rahman di Telogo Gedong, Demak. Ia juga belajar kepada Kiai Irsyad Gablok dan nyantri di Mangkang, serta Kiai Haji Hashim Asyari di Tebuireng. Syamsuri muda, pernah belajar ngaji Sohih Bukhari dan Sohih Muslim kepada Kiai Hasan Asyari di Poncol, Bringin, Salatiga. Tempat lain yang pernah disinggahi Syamsuri untuk belajar adalah, Pesantren Tegal Sari, Bringin Salatiga, asuhan Kiai Tolhah. Di antara ulama yang seangkatan dengan Kiai Syamsuri adalah, Kiai Haji Musli Meranggen Demak. Bahkan, keduanya sama-sama alumni Pondok Tanggung, di bawah asuhan Kiai Syarkowi. Ada sebuah kisah tentang Kiai Syamsuri dan Kiai Musli. Kiai Musli pernah meminjam kitab Sohih Bukhari kepada Kiai Syamsuri. Lalu, Kiai Syamsuri meminjamkan kitab tersebut dengan mengutus muridnya, Sobari, untuk membawanya ke Meranggen. Konon Sobari membawa kitab tadi dengan dipikul memakai kayu. Tokoh lain yang seangkatan adalah Kiai Haji Arwani Kudus, hubungan dalam Thorikoh Kiai Haji Sodakoh, ayah dari Kiai Haji Haris Sodakoh dan Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Gugen, Semarang, Kiai Haji Nawawi Bringin Salatiga, dan Kiai Haji Ihsan Brumbung Meranggen Demak. Dalam hal Torekot, Kiai Syamsuri mengambil sanad dari Kiai Syarkowi, tepatnya Torekot Naksabandiyah Holidiyah. Namun ia tidak diangkat menjadi mursyid, meski kadang ditunjuk sebagai badal. Sebab, Kiai Syamsuri diarahkan untuk lebih berkonsentrasi pada pendidikan santri di pesantren. Kiai Syamsuri berpulang ke Rohmatullah Ba'da Maghrib, malam Rabu, 23 Sofar, bertepatan dengan tanggal 4 Oktober tahun 1988 Masehi. Demikian, kisah Kiai Syamsuri Brabu Grobogan dan kitabnya, semoga kita dapat mengambil hikmah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.